Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgi Arya Mahendra. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek analisis data cuaca yang bertujuan untuk memprediksi apakah akan terjadi hujan besok di wilayah Australia eh, menggunakan pendekatan machine learning. Dataset yang digunakan berasal dari dataset yang diberikan pada PDF penugasan, yaitu dari Kaggle sendiri, weather dataset RETL package. Oke, untuk pada bagian ini seperti yang umumnya dilakukan orang lain, import library, import dataset. Di sini sebenarnya tidak terlalu penting untuk deskripsi dataset, fitur, informasi dan segala macam. Jika ingin diberikan penjelasan untuk fiturnya sendiri, untuk min temp dan max temp itu untuk suhu minimum dan maksimum, rainfall untuk curah hujannya, humidity untuk kelembapan udara, wind gust speed dan wind shear 3 pm untuk arah dan kecepatan angin, saat variabel target yaitu rain tomorrow yang saat serta variabel target yang yaitu rain tomorrow yang bernilai yes atau no. Tujuan analisis ini adalah untuk membuat model yang bisa memprediksi rain tomorrow berdasarkan kondisi cuaca hari ini. Nah, pada bagian ini adalah bagian understanding dan IDA, eksplorasi awal terkait dengan dataset yang diberikan, yang meliputi date, location, min time, max time, rainfall, evaporation, sunshine, dan sebagainya, seperti pada fitur dataset yang diberikan tadi. Sudah di scrap ulang agar dikelompokkan menjadi lebih sistematis. Nah, setelah itu sebenarnya itu masih belum langkah awal-awal banget ya. Untuk sekarang tuh menangani missing value atau data yang hilang untuk kolom numerik digunakan simple imputer dengan metode min, sedangkan kolom kategorikal diimputasi dengan modus. Nah, ini untuk pada bagian ini identifikasi missing value dulu. Yang akan dicari value missing value-nya ini akan identifikasi dulu, ada jumlah dan persentasenya, dan begitu juga ada data chartnya yang diberikan. Nah, untuk bagian ini adalah visualisasi distribusi target untuk rain tomorrow yang bisa dikatakan pendistribusian data untuk persentase kemungkinan hujan besok atau tidak. Pada bagian kali ini untuk analisis korelasi dilakukan menggunakan variabel numerik yang hasilnya bisa dilihat ada beberapa data tertulis dan data chart yang menggunakan gambar chart seperti ini. Lalu ini yang saya tadi bicarakan, simple imputer dengan metode min dan kategorikal diimputasi dengan modus. Di sini untuk preparation datanya
dan bertujuan untuk menghapus kolom dengan missing value lebih dari 5%. Untuk bagian penanganan outlier sendiri ini ditangani menggunakan metode IQR capping. Kalau saya tidak bahasa salah, di sini ada handle outlier dengan IQR capping. Seperti yang tertera pada chartnya bisa dilihat bahwa datanya seperti ini. Nah, lalu dilakukannya encoding untuk variabel kategorikal seperti location dan windir seharusnya, serta scaling untuk data numerik menggunakan standar scaler ya, dan bisa dilihat encoding kategorikal hasilnya seperti ini, dan scaling fitur numerik juga menggunakan standar scaler seperti ini. Nah, di sini adalah model evaluation yang akan bertujuan untuk digunakan sebagai pemodelan machine learningnya dengan beberapa model seperti logistic regression, random forest, dan decision tree. Dan setelah dilakukan pelatihan dan pengujian, modelnya sudah semua di training, dan seperti yang dilihat ya, bisa dilihat bahwa random forest memiliki ketepatan akurasi yang lebih baik di antara model-model lainnya. Nah, di sini adalah untuk perbandingan performa model antara logistic regression, random forest, dan decision tree. Di sini saya juga menggunakan visualisasi perbandingan juga. Nah, dan di sini adalah hasilnya. Bisa dilihat untuk logistic regression akurasinya tuh 0,85, 0,851, advance score-nya 0,6015, skor sama dengan yang yes juga. Random forest 8563, advance score-nya 5986, dan decision tree 7942, 5375, 5375. Agar data lebih seimbang, maka saya melakukan smooth sampling, smooth oversampling, karena proporsi data yes pada rain tomorrow jauh lebih sedikit dibanding no. Nah, datanya seperti ini. Sebelum smooth, distribusi kelasnya pada 0 sama, dan setelah tuh berbeda pada yang 1 tuh 2, pada yang sebelum tuh 255/2, dan setelah tuh yang satu juga sama datanya seperti yang ini. Nah, ini adalah logika pemodelan ulang dengan data oversampling. Oh ya, di sini juga logistiknya distribusinya menggunakan dua model yang berbeda. Ada yang menggunakan logistic regression dan random forest. Dan di sini untuk evaluasi sampling untuk event score kelas yes, logistic regression. Di sini terlihat bahwa datanya
sebelum smooth menampilkan data 0,60515 dan setelah 0,66116 peningkatannya sebesar 0,0101. Bisa dilihat dari data chartnya seperti ini. Loh, untuk pada poin yang ini memasuki poin hyperparameter tuning dan fitur selection. Di sini melakukan logika fitur selection dan beserta juga visualisasinya yang bisa menghasilkan data 10 fitur terpentingnya yang menggunakan berdasarkan model random forest yang bisa dilihat dari data chartnya. Nah, untuk yang selanjutnya melakukan hyperparameter tuning dengan cara tuning random forest dengan randomizer V. Saya menggunakan tuning randomizer V agar salah satunya adalah memangkas waktu run-nya, waktu compile-nya agar tidak terlalu lama. Saya sudah sempat coba menggunakan grid search dan itu membutuhkan waktu 28 menit, mungkin lebih. Nah, saya memutuskan untuk menggunakan randomizer search CV daripada grid search, yang dimana sebenarnya grid search itu lebih bagus dan akurat karena dia benar-benar mencari data yang tepat. Nah, dan hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk visualisasi peningkatannya dengan cara pengumpulan F1 score, data pembuatan data frame untuk visualisasi, dan ini untuk visualisasi dan tambahkan nilai di setiap titiknya. Bisa dilihat untuk hasil akhirnya visualisasi peningkatan performa model stage-nya ada RL awal, RF awal, LR plus mode, RF plus mode, RF tone dengan F1 score masing-masing bisa dilihat 0,6, 0,59 dan sebagainya, dan bisa dilihat tahapan optimasi ya, peningkatan performa yaitu hyper parameter tuning, yang bisa dilihat bahwa adanya peningkatan di tiap model stage-nya yang dilakukan dari LR awal hingga RF tune. Oke, mungkin sekian itu dari saya, dan mohon maaf jika presentasinya kurang dikarenakan ini pengerjaan cepat saja. Saya dibantu AI tentu saja, saya tidak mau berbohong, saya jujur-jujuran saja dikarenakan banyak tugas UTS saya yang project, dan setelah diamati tugas UTS bengkel coding masih bisa saya lakukan dengan bantuan AI, sedangkan tugas project lain itu hampir tidak mungkin karena berkaitan dengan Arduino dan project sistem terdistribusi server load balance yang jika kalau di prompt tuh susah dapat hasilnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila presentasi saya kurang bisa dipahami, bahasa saya terbata-bata karena ini project menurut saya cepat saja karena masih ada project yang harus dikerjakan lainnya. Sekian, saya Singgi Arya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.